Edition. Kali ini di Glimpse of Internship edisi podcast, kita bakal tanya-tanya mengenai pengalaman magang salah satu mahasiswa FEB UI. Untuk narasumber kali ini, kita kedatangan Kak Eni dari Manajemen 2017. Halo semuanya, kenalin nama gue Mileni, biasa dipanggil Eni. Jurusan Manajemen 2017, konsentrasinya ambil SDM, HR. Boleh ceritain pengalaman kakak magang kemarin udah magang di mana dan itu ngapain aja? Pas Januari itu magang di Schneider Electric, itu perusahaan B2B tentang alat-alat bukan elektronik apa ya, perlistrikan gitu deh. Jadi dia kayak bikin proyek sama pemerintah, dan kalau hal yang paling kecilnya, cetekan lampu di rumah tuh ada yang merek Schneider Electric, tapi dia proyeknya juga banyak. Nah, di Schneider itu jadi bagian dari HR team. Kalau untuk role spesifiknya, gue jadi talent acquisition and employer branding intern. Di jabatan intern tersebut, boleh diceritain nggak Kak? Kira-kira tuh job desk-nya kayak gimana sih? Kakak ngerjain apa aja? Jadi di situ kayak talent acquisition tuh kayak rekrutmen, employer branding tuh gimana lo menjual perusahaan lo biar apa ya, em, kandidat-kandidat gitu, fresh graduate atau pekerja-pekerja lain tuh kayak tertarik buat kerja di Schneider. Kira-kira ada alasan nggak kenapa kakak milih magang di tempat tersebut? Kalau di Schneider, karena dia multinational company, jadi em, dia tuh asal Perancis gitu kan, dan perusahaan besar gitu lah. Penasaran aja sih kayak gimana sih kerja di perusahaan besar kayak gitu, dan kayak apa sih culture-nya. Tadi kan kakak bilang kakak di talent acquisition. Nah itu tuh kira-kira apa sih yang kakak kerjain? Contohnya kayak kemarin tuh ngerjain apa pas lagi magang di situ? Itu yang kayak screening, cari kandidat. Misalnya kayak orang servis lagi butuh orang nih, ya udah gue cari-cari kira-kira em, yang cocok tuh yang bisa ngerti apa aja sih, misalnya ngerti arus besar, arus kecil lah. Kalau yang employer branding waktu itu gue bikin apa sih namanya, EVP, Employee Value Proposition, itu bikin FGD gitu. Dari magang ini tuh kira-kira ada nggak sesuatu hal yang kakak dapetin gitu? Mungkin kayak tambahan ilmu atau manfaat atau pengalaman tambahan. Ternyata kalau di tempat magang itu lo nggak bisa cuma diem minta dikasih kerjaan, karena itu yang dulu gue lakukan. Yang ada malah gue jadi merasa bingung, ini gue ngerjain apa lagi ya, ini kerjaan gue udah bener belum sih, apakah ini apa yang gue kerjain itu berguna ya. Jadi lo tuh harus lebih aktif gitu loh, nanya ke atasan lo kayak, kak gue mau belajar tentang ini deh, kak gue tertarik tentang ini deh, ada yang bisa gue kerjain nggak. Dan ketika lo berani nanya kayak gitu, mereka tuh most likely akan ngasih lo kesempatan. Untuk jangka waktunya itu sendiri, kakak tuh ada kayak kontrak atau gimana nggak sih? Atau mungkin waktunya ditentuin perusahaan atau kakaknya sendiri? Pas awal tuh harusnya gue cuma bisa 1 bulan karena Februari udah harus masuk kuliah kan. Tapi abis dinegoin jadinya sampai Februari tengah gitu. Jadi diajak ngomong aja sama uh, rekruternya. Biasanya sih yang normal tuh minimum 3 bulan. Tapi ketika lo negoin buat misalnya karena pengen masuk kuliah atau segala macem, itu masih masih negotiable banget kalau buat ngomongin jangka waktu. Terus kalau kontrak, em, gue inget gue tanda tangan surat kontrak tapi gue lupa isinya apa. Tapi di dalam kontraknya ada itu kok, jangka waktunya yang udah disepakatin dari negosiasi lo itu. Oke, kalau buat pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira ada tips and trick atau pesan khusus yang mau Kakak sampaikan buat FEB UI yang lain atau angkatan yang di bawah Kak yang kira-kira belum magang? Kira-kira ada saran atau tips gak Kak untuk kita nanti magang? Jadi yang pertama, lo harus punya background yang sesuai sama yang lo sama posisi yang lo apply. Misalnya lo anak akuntansi pengen nge-apply posisi marketing. Sebenarnya secara pendidikan tuh nggak nyambung kan, tapi kalau misalnya lo ada pengalaman, misalnya di CV lo pernah menang lomba marketing, atau lo pernah jadi head of marketing di suatu organisasi,
itu bisa dikonsiderasi gitu loh. Maksudnya meskipun pendidikan lo nggak nyambung sama apa yang lo apply, seenggaknya lo punya sesuatu yang nge-backup lo di CV lo. Jadi itu masih nggak apa-apa. Terus jangan jangan gampang nyerah gitu. Maksudnya jangan merasa puas bahwa lo udah dapat panggilan interview nih. Itu nggak menjamin lo akan dapat. Jadi apply aja yang banyak itu oke, tapi sesuai sama passion lo, sama skill lo. Terus kalau misalnya lo masih ngebangun CV lo gitu, dipenuh-penuhin sama sekiranya ada pengalaman atau skill yang dibutuhin buat mensupport lo di posisi magang lo nanti. Intinya jangan jangan nyerah sih, karena ya semakin kesini kompetisi semakin sulit ya. Dan ya, gue bingung mau ngomong apa. Pokoknya intinya jangan nyerah dan terus berusaha memperbaiki diri.